Halo semua Sobat Anis Kembang, jumpa lagi dengan saya Fendi di channel Sobat Anis Kembang, sebuah channel yang konsisten untuk tempat bagi kita semua belajar merawat burung anis kembang dari yang tidak bunyi sampai bisa bunyi, bahkan sampai bisa berprestasi. Nah, di konten kali ini saya akan menjawab apa yang sering kali ditanyakan oleh teman-teman terkait pertama masalah jenis kelamin, terkait yang kedua adalah bagaimana cara cepat menaikkan birahi burung anis kembang agar saya segera tahu yang saya beli ini kata penjualnya jaminan jantan, tapi sampai hari ini sampai sudah pastol ini cuman ngeriwi aja, kira-kira ini jantan atau betina, lalu kirim foto, kirim video ke saya juga bingung jawabnya ya. Nah teman-teman, sekarang saya akan sampaikan cara alternatif, kalau boleh dibilang bukan alternatif lah, cara cepat. Ibarat kita ini mau masuk ke jalan tol, jadi ini jalan tolnya bagaimana membuat burung anis kembang yang sudah kita beli ini ya, entah itu di usia trotol, entah itu sekarang pastol, entah baru beli macetan belinya murah macetan berharap jadi jantan, berharap bisa jadi juara. Wah ini seru, ini tantangan bener luar biasa. Nah teman-teman, bagaimana cara cepatnya? Nah di era modern sekarang ini teman-teman, kalau di video-video saya yang lalu saya sampaikan cara menaikkan birahi itu dengan cara yang standar ya, istilahnya cara konvensional. Nah di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan untuk khusus pada burung anis kembang yang punya kasus, yang punya masalah sulit naik birahinya. Nah ini solusinya agak berbeda dengan anis kembang yang mudah birahi. Nah untuk yang sulit birahinya, contoh sudah diberikan ekstra fooding yang banyak gitu ya, sudah dijemur 1 jam bahkan 2 jam, sudah di sauna, sudah dimandikan, sudah dibelikan buah apel, sudah dibelikan fur yang tinggi protein, tapi kok masih ngeriwi aja. Nah ini yang salah di mana om gitu ya. Ini saya penasaran banget ini burung saya ini sebenarnya jantan atau betina. Nah teman-teman, yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah sebuah obat ya, atau suplemen, saya bilangnya suplemen. Kalau dibilang obat ya ada betulnya juga, karena si anis kembang ini sulit birahi itu banyak sebabnya ya. Ada yang karena sakit ya, sakitnya bisa karena parasit, entah itu cacingan, entah itu tungau, entah itu bakteri ya. Nah akhirnya kurus ya, dadanya ini apa ya, kalau dipegang ini tulang tengahnya ini terasa tajam gitu ya. Terus dada yang samping kiri kanannya kelihatan kurus banget. Nah burungnya lesu. Nah seperti itu kalau digenjot dengan ekstra fooding, digenjot dengan jemur ya enggak akan ada hasilnya. Jadi memang syarat pertama burung anis kembang itu cepat naik birahinya sehingga dia cepat rajin berkicau, cepat gacor adalah nomor satu, memang sehat ya. Sehingga kalau hari ini trotolnya teman-teman sobat anis kembang semua ya, pastolnya setelah mutasi kok cuma ngeriwi aja, ini berarti ada masalah atau gangguan kesehatan di sistem metabolismenya, yaitu sebuah proses merubah makanan yang masuk ke tembolok ini, ke perutnya ini, oleh tubuhnya si anis kembang, diproses sedemikian rupa dengan enzim-enzim yang ada di dalam tubuhnya ini, kemudian diproses menjadi tenaga, menjadi asam amino, menjadi energi yang membuat dia sehat, membuat dia birahi, akhirnya membuat dia rajin berkicau. Ini yang mengalami gangguan, yang mengalami masalah gitu. Nah sehingga diperlukan obat atau suplemen yang sering kita dengar, sering kita lihat,
yang namanya metabolisme. Ya, kalau di pasaran teman-teman pasti sering lihat merek metabolisme itu macam-macam. Mungkin yang umum yang ini ya teman-teman ya. Mungkin yang sering kali dilihat. Nah, metabolisme ini bahaya apa enggak sebenarnya buat burung? Sebetulnya tidak ya, karena yang membuat metabolisme ini juga seorang dokter hewan ya. Jadi metabolisme ini adalah obat yang dikhususkan untuk memperbaiki sistem metabolisme di dalam tubuh si anis kembang ini agar makanan yang masuk segera menjadi asam amino untuk mengaktifkan kelenjar hormon birahinya yang namanya kalau jantan itu testosteron. Nah, kemudian kalau sudah produksi testosteronnya ini, hormonnya sudah diproduksi, maka si hormon ini akan masuk ke peredaran darah sehingga burung menjadi rajin berkicau. Nah, teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dulu bagaimana cara yang benar mengaplikasikan atau memberikan metabolisme ini. Metabolisme ini bentuknya cair, tapi dalam bentuk minyak. Ya, jadi bukan air, cairan, tapi bentuknya minyak. Jadi bukan air. Nah, bagi yang pemula yang belum pernah pakai, saya sampaikan bahwa cairan minyak ini, minyak metabolisme ini tidak bisa diteteskan di air minum karena sifat minyak dan air tidak akan pernah bersatu. Jadi tidak akan pernah larut ya, sehingga teman-teman memberikannya harus yang pertama, kalau di aturan pakainya ini, cara pertama adalah diteteskan langsung ke bagian paruh ya, dari samping seperti itu. Kemudian cara yang kedua adalah diteteskan atau dioleskan pada permukaan jangkrik atau pada kroto seperti itu teman-teman. Tipis-tipis rata, karena apa? Tidak semua burung itu mau makan jangkrik atau kroto yang apa ya, permukaannya ada minyaknya gitu. Enggak semua gitu ya. Ya ada yang mau, ada yang doyan, tapi enggak semuanya. Nah, cara yang ketiga adalah menggunakan ini ya, sepet ya teman-teman. Ini sepet 1 mili ini sepet 1 mili. Jadi kita ambil gini ya, ini kita masukkan. Nah, kita tarik sepetnya. Nah, kita tarik sepetnya ke bawah sampai cairan minyaknya masuk ke dalam sepet ini. Jadi tidak perlu banyak-banyak, karena apa? Kalau banyak nanti jangkrik yang kita suntik ya, disuntiknya itu di bagian ini teman-teman, di bagian perutnya ya, atau pantatnya lah gitu ya, di bagian perutnya atau pantatnya ya kita suntikkan. Seberapa banyak ya, pilih ukuran jangkrik yang jangan yang besar teman-teman, nanti lama makanya. Kalau bisa anis kembangnya matuk jangkriknya, kemudian langsung ditelan seperti itu. Jadi ukurannya yang kecil sampai dengan yang sedang seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman, untuk ukuran jangkriknya yang ini aja lah, sekecil ini aja lah ya, sekecil ini. Nanti kita suntik bagian ini, perutnya atau yang mendekati pantatnya istilahnya ini. Kita masukkan cairan metabolismenya ke dalam perut si jangkrik ini sampai terasa perutnya ini menggembung ya, menggembung seperti itu. Nah, usahakan semua kakinya juga terpotong teman-teman ya. Lebih amannya, lebih bagusnya jangan sampai bocor. Nanti percuma kita suntikan kalau ternyata ada luka yang menyebabkan cairan yang masuk ke dalam perutnya jangkrik ini menjadi keluar kembali. Jadi kalau saya guntingi kaki-kakinya itu dengan pakai gunting ya, sehingga tidak menyebabkan sobek bagian perutnya. Jadi minyak
metabolismenya itu enggak sampai tumpah atau keluar. Jadi waktu ngisinya juga jangan terlalu banyak, terlalu sampai gembung banget ya, karena nanti burung akan curiga ini ukurannya kok enggak normal ya, ibarat kayak sapi gelonggongan seperti itu teman-teman. Jadi sedikit aja, pastikan perutnya sudah mengeras ya, sudah mulai membesar, mengeras itu cukup sudah. Nah, diberikan berapa Om? 5 ekor, 3 ekor atau 1 ekor? Saya sampaikan untuk yang disuntik metabolisme ini cukup 1 aja, 1 ekor aja. Kalau kita memberikan 5 berarti yang 4 tidak diberi metabolisme. Nah, cara memberikan yang paling bagus itu adalah pada saat si burung ini dalam kondisi lapar teman-teman. Saya menyampaikan ini untuk teman-teman yang tidak berani atau sanksi atau bimbang untuk memegang burung anis kembangnya. Nanti takutnya stres Om, tambah nggak bunyi Om, nanti tambah bulunya rontok semua Om. Ya, kalau yang belum punya pengalaman megang burung anis kembangnya, saya sarankan pakai aja media jangkrik ini. Jangkriknya diberi metabolisme, disuntik tadi itu hanya 1 ekor aja. Berikan pada saat dia lapar. Harapannya ketika nanti dia paruhnya matuk gini, dia cuman mencekik langsung ditelan, itu seperti itu. Jadi sangat efektif ya, tidak ada cairan minyak metabolisme itu yang sampai keluar berjajaran di karpet sangkar seperti itu. Jadi begitu caranya teman-teman. Nah, kalau saya pribadi memberikan metabolisme ini, memang kalau saya lebih senang burungnya saya tangkap teman-teman, seperti itu. Kemudian saya buka paruhnya, ya paruhnya saya buka, terus kemudian metabolismenya saya teteskan lewat samping, gitu ya. Gimana ya? Lewat samping gini teman-teman ya. Jadi saya teteskan, tidak lewat depan gini, ini bahaya kalau lewat depan, karena di belakang lidah itu ada lubang ya, ada rongga yang untuk bernafas. Jangan sampai cairannya ini malah masuk ke saluran pernapasan. Jadi lebih amannya ya di sampingnya, lewat paru tapi bagian samping seperti itu. Nah, cukup 2-3 tetes saja ya. Jadi cara pertama, tetes yang pertama dites dulu ya. Nanti burungnya kan berusaha untuk nelen cairan ini ya. Kalau langsung banyak 3 tetes, nanti burungnya gini-gini, pasti gini-gini sudah berusaha mengeluarkan cairan itu, dia takut tersedak seperti itu. Jadi pelan-pelan aja, 1 tetes dulu dia nelen gitu ya. Nanti dibuka lagi parunya, ditetesi lagi ke yang kedua, dia nelen. Nanti yang ketiga ya gitu, dibuka parunya, ditetesi lagi, kemudian biarkan dia menelan. Kalau saya lebih suka seperti itu, lebih efektif, lebih tepat sasaran, tidak ada yang tumpah seperti kalau misalkan pakai jangkrik kebanyakan atau dioleskan gitu kan, kadang burung apa ya, ya seperti tadi yang saya sampaikan, ada yang mau, ada yang enggak, ada yang curiga terus akhirnya enggak mau makan jangkriknya, atau kerupuknya juga enggak mau dimakan seperti itu. Nah, itu tadi cara memberikan metabolisme pada burung ya, melalui paruh bisa, melalui dioleskan di extra fooding bisa, diteteskan di kerutuk bisa, kemudian disuntikkan di perutnya jangkrik seperti itu. Yang penting bagi saya, karena ini harganya cukup mahal ya teman-teman ya, kisaran 23.000, isinya juga sangat sedikit, bukan penuh isinya segini, enggak ya teman-teman, ini isinya dikit sekali. Jadi memberikannya juga kita harus efektif, karena tidak semua burung anis kembang itu teman-teman dengan 3 hari pemberian sudah menunjukkan progres naik birahinya dengan bunyi ngeriwik buka paruh gini. Tidak semuanya, kadang ada yang habis 1 botol gini ya teman-teman, itu baru dia ngeriwik buka paruh seperti itu. Nah, botol yang kedua baru dia ngeplong ya gitu. Jadi untuk cara pemberiannya sehari cukup 1 kali pemberian. Kalau saya sukanya kondisi si anis kembangnya ini dalam posisi lapar. Kalau pakai
kalau pakai jangkrik ya teman-teman. Tapi kalau diteteskan langsung ke mulut, saya biasanya setelah saya jemur. Jadi memang ada aturannya teman-teman. Kan ada teman-teman yang bilang, pakai metabolisme nanti membuat burungnya menjadi tergantung, menjadi ketergantungan. Kalau metabolismenya di stop, maka burung tidak akan bunyi lagi. Nah, ini memang ada yang salah teman-teman. Saya memberikan sebuah gambaran atau ilustrasi seperti ini. Metabolisme ini ibaratnya saya membeli e-tol ini ya teman-teman. Nah, saya mau lewat jalan tol. Otomatis saya harus menyiapkan kendaraan atau mobil yang layak dan aman digunakan dengan kecepatan tinggi di jalan tol seperti itu. Otomatis kan saya siapkan bannya jangan sampai gundul, terus tekanan anginnya jangan sampai kurang atau jangan sampai berlebihan ya. Kemudian bensinnya itu bahan bakarnya saya cek juga jangan sampai kurang. Kalau saya mau dari Sidoarjo ke mana ya, ke Solo misalkan gitu ya, berarti kan paling tidak harus beli 15 liter atau 20 liter bahan bakarnya seperti itu. Jangan sampai belinya 5 liter kan nanti bisa mogok di tengah jalan. Nah, sama sebetulnya dengan kita memberikan metabolisme ini. Jadi kondisi fisik burung ini kita siapkan dulu, dia benar-benar sehat sehingga pemberian metabolismenya menjadi efektif. Paling cepat itu kita akan melihat reaksinya, keberhasilannya ya, progres baiknya, positifnya itu setelah 3 hari teman-teman. Itu bagi yang memang proses naiknya birahinya itu lama karena faktor keturunan ya, itu biasanya 1 minggu baru kelihatan progresnya. Pasti ngeriwinya buka paruh. Dan bedanya dengan anis kembang betina kalau diberi metabolisme ini teman-teman, dia juga akan ngeriwi sepanjang hari, mau di tempat sepi mau di tempat ramai dia ngeriwi, tapi progres volumenya tidak sama dengan yang jantan. Kalau jantan tambah hari tambah naik, tambah keras volumenya seperti itu sampai akhirnya dia ngeplong. Kalau betina yang ngeriwi terus volumenya segitu aja, tidak bertambah seperti itu. Tapi intensitas ngeriwinya bisa sepanjang hari, tapi volumenya tidak bertambah-tambah. Misalkan volume ngeriwinya cuma 1 desibel segitu terus sampai seminggu ya segitu aja, tiba-tiba ngeper gini sayapnya teman-teman. Itu kalau yang betina. Kalau yang jantan ngeriwiknya volumenya tambah hari semakin keras sampai akhirnya volumenya benar-benar meledak dengan bunyi ngeplong seperti itu. Nah, itu tadi bedanya anis kembang, entah itu yang trotol, entah itu yang pastol. Bila diberi metabolisme ya akan menunjukkan reaksi yang berbeda. Kalau reaksi awalnya adalah ngeriwik buka paruh, itu sama, jantan dengan betina sama. Tetapi setelah 3 hari, setelah 5 hari atau setelah 7 hari itu pasti akan berbeda gitu ya. Jadi yang jantan akan ngeriwik keras, semakin keras volumenya, lalu ngeplong, tarirut gitu, seperti itu. Nah, sedangkan yang betina ngeriwik terus, semakin rajin tapi volumenya tidak bertambah. Tiba-tiba nanti hari ke-5 atau hari ke-7 ngeper gini. Nah, seperti itu. Apalagi kalau didekatkan pada jantan yang terbiasa kawin dengan betina ya, atau dices dengan betina. Nanti si betinanya pasti ngeper terus. Ketika jantannya mulai ngidang ya, mulai ngobrol gitu, dia pasti ngeper cek atau titik seperti itu. Nah, itu tadi teman-teman. Jadi kalau dihitung-hitung harinya ya, misalkan dibandingkan dengan model tes DNA ya teman-teman. Nah, cara memberikan atau menaikkan birahi pada burung anis kembang agar cepat tahu ini jantan atau betina ya, prosesnya antara 10 sampai 14 hari itulah. Jadi sama dengan tes DNA sebetulnya untuk waktunya ya, mengetahuinya. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman, kalau memang di kotanya belum ada tes DNA ya bisa pakai cara ini tadi, cara cepat ini, cara tol ya, lewat tol ini. Jadi banyak kemarin yang tanya ke saya, nggak ada cara lagi tak
untuk bisa menaikkan birahi. Saya cuma ketawa, ini orang-orang yang nggak sabaran, nggak bisa menikmati proses ya. Tetapi ya nggak salah pertanyaan seperti itu ya nggak salah, karena sudah ada investasi atau uang yang dibelanjakan ya untuk membeli burung anis kembang. Harapannya kan si burung yang dibeli ini adalah jantan dan mau rajin berkicau, kan seperti itu. Jadi kalau ditanya apa berbahaya menggunakan metabolisme, saya jawab tidak akan berbahaya, aman-aman saja, baik-baik saja buat anis kembang selama cara memberikannya adalah benar seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau burungnya tidak sehat ya, tidak fit, kemudian diberi metabolisme ini, walaupun habis 5 botol teman-teman ya, walaupun habis 5 botol tidak akan bunyi teman-teman. Kalaupun dia bunyi nanti akan menjadi tergantung ya, nanti kalau dihentikan nggak bunyi lagi seperti itu. Nah jadi itulah teman-teman yang terkait dengan cara menaikkan birahi dengan menggunakan obat metabolisme. Nah, teman-teman jangan lupa ya, kalau sudah pakai metabolisme atau punya rencana pakai metabolisme ini, kondisikan burungnya fit terlebih dahulu ya. Mulai dari pengembunan, penjemuran. Nah, untuk yang mandi sekarang ini penting ini. Kaitannya sama metabolisme ini. Untuk mandi ya. Ya, mandinya ini jangan tiap hari, teman-teman. Oke, kita stop dulu mandinya paling tidak 5 hari ya, karena kita akan melihat progres atau reaksi dari pemberian si metabolisme ini tadi. Saran saya mandikan pada hari kelima atau hari yang ketujuh gitu ya, sehingga suhu badannya ini enggak turun atau enggak menjadi dingin karena proses mandi. Jadi mandinya di stop dulu paling tidak 5 hari ya, paling tidak 5 hari. Misalkan pada hari yang kelima ini sudah ngeplong, enggak apa-apa dimandikan. Tapi pada hari ketujuh belum ngeplong jangan dimandikan dulu. Cukup sangkarnya aja yang dibersihkan. Mungkin dari saya itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga tips dari saya ini bermanfaat bagi teman-teman yang masih ragu, masih galau, burung anis kembangnya kok nggak bunyi-bunyi, ini jantan atau betina. Nah, ini solusi cara cepat tapi aman bagi burung anis kembang kesayangan teman-teman. Selamat mencoba dan salam satu jiwa anis kembang. Tatidut, krek krek.